Halo para penonton setia channel Jagongora dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Mimin harap kabar kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa sang murid pengkhianat Dia Bukanlah Seorang Putra Suci episode ke-73. Dimana pada episode sebelumnya Chusyu memasang formasi terlarang ke tubuh Wang Sangju karena Chusyu merasa kalau Wang Sangju sedang merencanakan sesuatu kepadanya. Tapi tiba-tiba saja langit terbelah karena gurunya Wang Sangju merasa kaum muridnya berada dalam bahaya dan berniat untuk menyelamatkannya. Mendengar ancaman itu, Chusyu tidak merasa takut sedikit pun dan malah langsung melenyapkan Wang Sangju, sehingga guru Wang Sangju pun bersumpah akan membalaskan dendamnya kepada Chusyu. Setelah itu, Chusyu pun naik ke atas arena pertandingan untuk menjalani ujian, dan Chusyu memilih ujian yang paling sulit, yaitu ujian level A+. Meskipun namanya ujian level A+, tapi Chusyu bisa melewati ujian itu tanpa kesulitan sama sekali dan melenyapkan orang-orang berjubah hitam yang menjadi lawannya. Sampai akhirnya Chusyu pun melawan raja terakhir pada ujian tersebut, yaitu kultipator yang berada di ranah orang suci kecil. Dan kali ini Chusyu mulai bertarung dengan serius dan mengerahkan seluruh kemampuan miliknya untuk bisa mengalahkan musuhnya dengan cepat, sehingga raja terakhir pun bisa dikalahkan oleh Chusyu tanpa membuang-buang banyak waktu, dan Chusyu pun bisa memilih 2 hadiah atas pencapaiannya. Bagaimanakah kelanjutan dari ujian tersebut? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Peri bayi merasa sangat terkejut setelah Chusyu bisa mengalahkan raja terakhir itu. Dia bilang, sulit dipercaya, Chusyu berhasil mengalahkan orang suci kecil di ujian level ke-8 ini menggunakan teknik niat pedang. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan mempercayainya. Peng Yao menambahkan, Yang Mulia Putra Suci selalu membuat kita terpukau dengan kekuatannya. Dia bisa mengalahkan orang suci itu dengan sangat mudah. Bahkan kaisar kuno sekalipun tidak sekuat dirinya saat dia masih muda. Kembali lagi ke arena pertandingan, Chusyu pun memilih 2 hadiah yang diberikan oleh sistem kepadanya. Dia bilang, pilihan hadiahnya benar-benar sangat bagus. Aku merasa kesulitan untuk memilihnya, karena kalau bisa aku menginginkan semuanya. Tapi aku tidak bisa melakukan hal itu, dan aku akan memilih hadiah nomor 2 dan nomor 4 sebagai hadiah atas pencapaianku kali ini. Lalu muncul notifikasi yang merupakan pilihan hadiah Chusyu, yaitu hadiah nomor 1 memperbaiki pondasi basis kultivasi. Chusyu pun merasa sangat senang setelah mendapatkan hadiahnya. Dan sambil memejamkan matanya, dia berkata di dalam hatinya, memperbaiki pondasi basis kultivasi adalah impian semua kultivator. Tentu saja aku akan memilih hadiah ini, karena dengan memperbaiki pondasi basis kultivasi yang aku miliki, aku bisa mendapatkan kekuatan tak terbatas di masa depan. Dan untuk hadiah yang kedua, Chusyu memilih hadiah nomor 4, yaitu kualifikasi untuk memurnikan Gunung Sumeru. Dia bilang, Gunung Sumeru mengacu pada pohon raksasa di alam kehampaan, yaitu gunung raksasa yang berbentuk seperti pohon. Bagaimana senjata ajaib sebesar itu bisa menjadi hadiah dari ujian kali ini? Ini adalah kesempatan bagiku untuk memperbaikinya secara alami. Maka senjata ajaib ini akan menjadi senjata yang sangatlah berharga dibandingkan dengan hadiah yang lainnya. Tapi setelah Chusyu memilih kedua hadiah tersebut, sistem langsung menolaknya dengan memunculkan notifikasi yang mengatakan, penantang, karena pondasi basis kultivasi Anda sudah mencapai batas maksimal, jadi tidak bisa ditingkatkan lagi. Silakan pilih hadiah yang lainnya sebagai penggantinya. Chusyu pun terkejut dan berkata di dalam hatinya, ternyata pondasi milikku sudah tidak bisa ditingkatkan lagi. Kalau begitu, aku akan memilih hadiah nomor 2 dan 4. Lagi pula, untuk saat ini aku tidak perlu memperbaiki tubuh fisikku, karena aku sudah memiliki tubuh primordial suci kuno yang akan menjadi lebih kuat jika aku meningkatkan pondasi basis kultivasi milikku. Sistem pun menyetujui pilihan dari Chusyu dan memunculkan notifikasi yang mengatakan, pilihan telah dikonfirmasi, saya akan segera memberikan hadiahnya. Lalu uang yang sangat banyak pun langsung keluar dari kehampaan, dan Chusyu pun mengeluarkan tas penyimpanan dimensi miliknya untuk menampung semua itu. Karena Chusyu memilih hadiah nomor 2 sebagai pengganti, yaitu 50 juta batu esensi ilahi. Karena hadiah itu cukup banyak, Chusyu pun merasa terharu dan berkata di dalam hatinya, aku mendapatkan 50 juta batu esensi ilahi ini dengan air mata yang berlinang. Bahkan jika aku akhirnya tidak mendapatkan rahasia Daozimi, ini adalah perjalanan yang sangat berharga bagiku. Melihat Chusyu yang mendapatkan hadiah yang sangat banyak, membuat mereka bertiga langsung tercengang. Dan dengan mata yang berbinar, kultivator pria itu berkata, astaga,
Apakah itu hadiah yang didapatkan olehnya? Seumur hidupku, baru kali ini aku melihat uang sebanyak itu. Peri bayi menambahkan, aku juga baru kali ini melihatnya. Aku tidak menyangka kalau hadiahnya sebanyak itu jika kita berhasil menyelesaikan ujiannya. Sementara Peng Yao, dia hanya diam saja tanpa berkata apa-apa dan memandang ke arah Chu Xiu tanpa mengedipkan matanya. Kemudian, Chu Xiu sudah berhasil menyelesaikan ujiannya dan bisa pergi menuju ke tempat berikutnya. Peng Yao pun tidak memiliki waktu lagi agar bisa tetap pergi bersama Chu Xiu. Sehingga Peng Yao langsung naik ke atas arena pertandingan untuk menantang ujian di sana. Dia bilang, "Baiklah, selanjutnya izinkan aku untuk menantang ujian ini, karena aku harus bisa mengimbangi Yang Mulia Putra Suci Taisu dan pergi ke tempat selanjutnya bersama-sama." Lalu muncullah seorang kultivator berjubah hitam dari dalam portal, di mana kultivator tersebut berada di ranah lebih rendah daripada Peng Yao. Karena Peng Yao harus memulai ujian dari level C terlebih dahulu, pada level tersebut Peng Yao akan melawan musuh yang memiliki basis kultivasi 1 atau 2 tingkat di bawahnya. Setelah ujiannya dimulai, Peng Yao pun langsung mengeluarkan teknik miliknya untuk menghadapi orang berjubah hitam itu, di mana terlihat Peng Yao sangat fokus di saat mengeluarkan teknik miliknya, dan terlihat bermunculan banyak kelopak bunga yang merupakan bagian dari teknik miliknya. Dia bilang, "Aku tidak boleh membuang-buang waktuku di tempat ini. Aku harus langsung mengerahkan seluruh kemampuan milikku dari ujian level C agar bisa menyelesaikannya dengan cepat." Kemudian, karena Peng Yao hanyalah karakter sampingan atau pemeran pembantu, jadi kita tidak diperlihatkan bagaimana dia melewati ujiannya. Dan scene pun langsung berpindah ke dunia luar, yang merupakan tempat berkumpulnya perahu terbang milik para kultivator dari ketiga arah yang datang untuk melakukan ekspedisi di alam rahasia Gunung Qi Huang. Di sana terlihat para demon yang menonton apa yang sedang terjadi di alam rahasia. Dia bilang, Putra Suci Taisu bisa menyelesaikan ujiannya dengan sangat baik, dan dia bisa memecahkan rekor dengan waktu yang sangat cepat. Kekuatannya memang sangat luar biasa. Seorang kultivator wanita yang berada tidak jauh dari sana langsung berkata, Apa kalian adalah orang tua yang sedang terburu-buru? Putra Suci kami telah melampaui level dari kultivator di ranah yang sama dengannya, dan berhasil mengenyapkan lawan-lawannya dengan sangat mudah. Itulah kemampuan yang sebenarnya dari Putra Suci Taisu, kebanggaan kami. Jika kau tidak bisa menerimanya, terus kirimkan juniormu untuk masuk ke dalam dan mencoba peruntungannya di sana. Kim Mengdi yang mendengar hal itu, dia langsung menegurnya dan berkata, "Jangan bersikap sombong dengan mengatakan hal-hal yang tidak perlu seperti itu kepada orang lain." Kultivator wanita itu pun langsung mengembungkan pipinya setelah ditegur oleh Kim Mengdi. Dia bilang, "Aku tidak mengatakan apapun yang salah, karena Yang Mulia Putra Suci telah berhasil mendapatkan banyak pencapaian untuk umat manusia pada ekspedisi kali ini. Jadi apa salahnya jika aku sedikit memujinya?" Kim Mengdi pun tidak memperpanjang hal tersebut dan kembali mengamati Chu Xiu yang sedang berada di alam rahasia sambil berkata di dalam hatinya, "Murid pengkhianat ini telah menanam pohon yang sangat tinggi dan akan menarik banyak angin yang menerpanya. Aku harap dia tetap selalu berhati-hati dari semua rintangan yang akan dia hadapi, agar dia tidak terjatuh ke bawah dan tenggelam dalam kehancuran." Kembali lagi ke alam rahasia, di mana di sana Peng Yao telah berhasil menyelesaikan ujian level A di saat orang-orang dunia luar sedang berdebat, dan Chu Xiu pun bertanya kepadanya, "Apakah kau sudah mengambil hadiah peningkatan pondasi basis kultivasi?" Peng Yao menjawab, "Aku sudah mengambilnya, dan berkat 36 bentuk Shenwu milikku, aku mendapatkan skor yang cukup tinggi saat berhasil menyelesaikan ujiannya." Chu Xiu pun kembali mengajukan pertanyaan kepada Peng Yao. Dia bilang, "Bagaimana perasaanmu? Apa yang kau rasakan setelah kau meningkatkan fondasi basis kultivasi milikmu?" Peng Yao menjawab, "Aku merasakan hal yang sangat luar biasa. Setelah aku mendapatkan hadiah peningkatan fondasi basis kultivasi, aku merasakan kekuatan yang melimpah di dalam tubuhku, dan total kekuatan tempur milikku naik sebesar 40%. Tapi tiba-tiba saja Chu Xiu malah merangkul Peng Yao yang membuatnya terkejut, dan sambil mendekatkan wajahnya, Chu Xiu bilang, "Baiklah, aku akan mencobanya untuk merasakannya jika aku memiliki kesempatan." Peng Yao pun hanya diam saja tanpa berkata apa-apa, karena dia tidak mengerti sama sekali dengan apa yang dimaksud oleh Chu Xiu, dan sepertinya yang dimaksud oleh Chu Xiu itu menjurus kepada teknik kultivasi ganda. Peng Yao yang sudah menyadari maksud dari perkataan Chu Xiu, wajahnya pun langsung memerah karena merasa malu. Ditambah lagi tangan Chu Xiu yang sedang merangkulnya, Peng Yao bilang, "Kita bisa bahas tentang hal itu nanti, karena sekarang kita harus tetap fokus untuk menghadapi ujian di tahap selanjutnya." Chu Xiu pun malah menggoda Peng Yao yang sedang terlihat malu-malu itu. Dia bilang,
Kenapa wajahmu menjadi merah? Sebenarnya apa yang saat ini sedang kau pikirkan? Melihat hal itu, membuat Kim Heng Lee yang dari tadi mengamati Chusyu menjadi sangat kesal, dan sambil menahan amarahnya dia berkata di dalam hatinya, "Murid pengkhianat ini tidak pantas untuk hidup. Aku harap dia akan lenyap di dalam sana. Semoga dia akan bertemu dengan klan Demur dan juga klan Barbar yang akan mengajarnya sampai binasa. Itu adalah hal yang sangat pantas untuk dia dapatkan karena dia adalah seorang lelaki penggoda wanita." Kembali lagi ke alam rahasia, terlihat Chusyu dan juga Feng You yang berjalan menuju portal yang terhubung dengan tempat selanjutnya. Dan portal itu hanya terbuka untuk para penantang yang telah berhasil melewati ujian level H di atas arena pertandingan. Jadi para kultivator yang belum berhasil melewati ujian tersebut tidak bisa masuk ke dalam sana. Sesampainya di depan portal, Chusyu kembali menanyakan kesiapan dari Feng You untuk menjelajahi tempat selanjutnya. Dia bilang, "Bagaimana? Apakah kau sudah siap untuk masuk ke tempat selanjutnya?" Feng You menjawab, "Sebenarnya aku merasa sedikit gugup setelah menghadapi ujian di tempat ini yang memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi dan membuat para rekan kita tertahan di tempat ini dalam waktu yang cukup lama. Jadi aku khawatir kalau ujian di tempat selanjutnya akan menyulitkan kita saat mencoba untuk melewatinya." Setelah menguatkan mentalnya, Chusyu dan juga Feng You memasuki portal tersebut, dan di balik portal mereka langsung diarahkan ke sebuah kuil yang cukup besar, di mana di sana terlihat banyak orang yang sedang berdoa di depan patung Buddha yang berjumlah cukup banyak. Dan dari kejauhan terlihat ada seseorang yang sedang berdiri di atas mimbar untuk menyambut kedatangan Chusyu dan juga Feng You ke sana. Sambil berjalan menuju ke tempat orang tersebut, Chusyu melihat ada klan Demon dan juga klan Barbar yang sedang berdoa di depan patung Buddha, di mana hal itu membuatnya tidak habis pikir karena seorang Demon malah berdoa kepada Buddha di dalam hatinya. Chusyu bilang, "Baru saja aku merasa terkejut karena para Demon ini malah berdoa kepada Buddha. Ternyata mereka sedang mempelajari teknik rahasia yang diberikan kepada mereka. Ujian di tempat ini terlihat benar-benar sangat menarik." Akhirnya Chusyu pun sampai di depan mimbar, dan orang yang sedang menunggunya di sana adalah gadis kelinci yang mengenakan pakaian merah muda. Dia bilang, "Selamat datang para penantang baru. Aku harap kalian sudah siap untuk melewati ujian di tempat ini." Chusyu menjawab, "Ternyata mereka menyediakan seorang pemandu yang lebih ramah dibandingkan dengan tempat sebelumnya. Ataukah ini hanyalah tipuan yang kalian rencanakan untuk mengelabui para penantang?" Feng You menambahkan, "Yang Mulia Putra Suci, tidak baik berkata seperti itu kepada orang asing yang baru kita temui." Gadis kelinci itu adalah wasit pada ujian kali ini. Dia menjelaskan kepada Chusyu dan juga Feng You tentang aturan pada ujian di tahap kedua. Dia bilang, "Perkenalkan, aku adalah wasit yang bertugas pada ujian kali ini. Aku harap kalian mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, karena pada ujian tahap kedua ini kalian tidak boleh melenyapkan lawan kalian, dan jika kalian melakukannya, kalian akan langsung dikeluarkan." Gadis kelinci itu melanjutkan perkataannya, "Karena pada ujian kali ini, kalian akan diuji sejauh apa pemahaman kalian. Dan setelah kalian masuk ke tahap tantangannya, seluruh kemampuan kalian akan kami blokir, sehingga kalian tidak bisa menggunakannya selama ujian, dan kalian hanya bisa menggunakan kemampuan yang kalian pahami dari patung Buddha yang ada di tempat ini." Karena Chusyu dan juga Feng You hanya diam saja dan tidak mengajukan pertanyaan apapun, gadis kelinci itu menganggap kalau mereka sudah memahami apa yang dia katakan dan kembali berkata, "Baiklah, sepertinya kalian sudah mengerti tentang peraturan pada ujian kali ini. Kalau begitu silakan langsung pahami keterampilan yang ada di patung Budanya." Lalu Chusyu pun berjalan meninggalkan gadis kelinci itu tanpa berkata apa-apa, dan sambil tersenyum Chusyu berkata di dalam hatinya, "Dilihat dari sudut manapun, gadis kelinci ini sangat mirip dengan adik Chang'e dalam legenda Bintang Biru. Aku sangat merindukanmu." Sementara gadis kelinci itu, dia terlihat tampak sangat ceria dan tidak memancarkan aura yang menakutkan sama sekali sebagai seorang wasit pada ujian kali ini. Melihat Chusyu yang memandangi gadis kelinci itu, Feng You pun merasa cemburu, dan dengan senyuman palsu di wajahnya, dia bilang, "Yang Mulia Putra Suci, jangan bilang kalau kau menyukai gadis kelinci itu." Tentu saja Chusyu sangat terkejut setelah mendengar Feng You yang tiba-tiba saja berkata seperti itu kepadanya. Dia bilang, "Jangan katakan hal yang tidak-tidak. Sudah jelas kalau gadis itu hanyalah boneka yang ditempatkan di tempat ini. Dia bukanlah orang sungguhan." Karena Feng You malah menggoda Chusyu, Chusyu pun langsung membalas Feng You dengan mencubitnya cukup keras, sehingga Feng You pun dengan refleks langsung menjerit kesakitan. Wajah Feng You pun langsung berubah menjadi merah dan mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya. Sementara Chusyu, dia menatap Feng You dengan tatapan yang tajam dan berkata, "Hoho, kau ternyata tahu cara menggoda seseorang. Apa mungkin kau merasa cemburu saat aku menatap wanita yang lain?" Feng You menjawab,
Bukan seperti itu. Aku hanya ingin mencairkan suasana sebelum kita menghadapi ujian kali ini. Jadi tolong jangan diambil hati. Kemudian, mereka berdua pun berjalan menuju patung Buddha yang cukup besar di sana untuk memahami keterampilan yang disediakan pada ujian kali ini. Peng Yao bilang, kita sudahi dulu pembicaraannya. Sekarang mari kita pahami keterampilan yang ada pada patung Buddha ini. Chu Xiu menjawab, baiklah, kau ini terlalu serius dalam melakukan apapun. Coba pahami sebaik mungkin keterampilan yang diberikan olehnya. Setelah berjalan cukup dekat, ternyata di depan patung Buddha itu ada sebuah batu yang bertuliskan keterampilan yang harus dipahami oleh para penantang. Dan karena Chu Xiu dan juga Feng Yao datang bersama-sama, jadi mereka memutuskan untuk mempelajari keterampilan yang sama. Meskipun di sana terdapat banyak sekali patung Buddha yang menyediakan berbagai macam keterampilan berbeda. Chu Xiu dan juga Feng Yao pun langsung duduk di bantalan yang telah disediakan di sana. Dan setelah melihat keterampilan yang ada di batu tersebut, Feng Yao merasa kalau dia sudah tidak asing lagi dengan keterampilan yang ada di sana. Sementara Chu Xiu, dia terlihat santai dan tidak berekspresi sama sekali. Karena Chu Xiu sudah mengetahui apa saja yang akan menjadi ujian di alam rahasia Gunung Qi Huang setelah dia mendapatkan batu fragmen dari keluarga Ouyang. Setelah mengetahui kalau keterampilan yang ada di sana adalah teknik lanjutan 36 bentuk Zhenwu, Feng Yao pun merasa sangat terkejut dan berkata di dalam hatinya, bukankah ini adalah teknik lanjutan dari 36 bentuk Zhenwu? Apakah Yang Mulia Putra Suci sudah mengetahuinya dari awal? Karena ini sudah ketiga kalinya jika dikatakan kalau hanya sebuah kebetulan saja. Melihat Feng Yao yang sangat terkejut setelah mengetahuinya, Chu Xiu pun berkata kepadanya, Feng Yao, apa yang membuatmu terlihat sangat terkejut seperti itu? Jangan banyak bicara lagi dan mulailah pahami keterampilannya. Feng Yao pun hanya diam saja tanpa berkata apa-apa, dan sambil meneteskan keringat dingin dia berkata di dalam hatinya, meskipun sudah ketahuan dengan sangat jelas, tapi dia tetap saja berpura-pura seperti itu. Lebih baik aku juga membiarkannya untuk terus berpura-pura. Lalu Feng Yao pun mulai memahami keterampilan yang ada di sana, dan terlihat energi spiritual yang keluar dari dalam tubuhnya. Dalam hatinya dia bilang, memang benar ini adalah lanjutan dari 36 bentuk Zhenwu. Aku bisa merasakan betapa kuatnya energi spiritual yang menyelimuti tubuhku ini. Ini benar-benar sangat luar biasa. Karena Chu Xiu merasa kalau Feng Yao merasa terpukau dengan energi spiritual yang masuk ke dalam tubuhnya, akhirnya Chu Xiu pun mengatakan rahasia itu kepada Feng Yao. Dia bilang, sebenarnya ini adalah bagian dari rahasia Dao Zimi. Apakah kau sekarang menjadi lebih bersemangat setelah mengetahuinya? Feng Yao menjawab, sungguh di luar dugaan. Aku sangat berterima kasih karena telah diingatkan untuk mengambil peningkatan pondasi di ujian sebelumnya. Karena jika aku tidak melakukan hal itu, tentu akan menjadi sangat sulit bagiku untuk bisa memahami teknik ini. Tapi Chu Xiu malah menggoda Feng Yao dan kembali berkata, ucapan terima kasih yang keluar dari mulutmu saja tidak cukup. Jika kau ingin berterima kasih kepadaku, kau harus melahirkan bayi untukku. Dan bayi itu tidak akan aku berikan kepada istana Yaoqi. Wajah Feng Yao pun langsung memerah karena dia merasa sangat malu setelah Chu Xiu berkata seperti itu dan berkata sambil terbata-bata, tapi Yang Mulia Putra Suci, aku tidak bisa melakukan hal tersebut. Chu Xiu pun langsung memeluk Feng Yao yang masih merasa malu karena mereka membahas hal yang sensitif. Chu Xiu bilang, bukannya apa-apa, tapi jika kau tidak mau menurutiku, sebaiknya kau harus berhati-hati terhadapku. Feng Yao pun langsung mengalihkan pembicaraan. Dia bilang, sekarang kita masih dalam proses memahami keterampilan ini. Sebaiknya kita selesaikan hal ini terlebih dahulu sebelum kita membahas hal yang lainnya. Setengah jam kemudian, Chu Xiu pun berhasil memahami keterampilan yang merupakan teknik lanjutan dari 36 bentuk Zhenwu dan berjalan melewati para demon yang belum selesai memahaminya. Sehingga para demon pun langsung menoleh ke arah Chu Xiu yang berjalan dengan penuh percaya diri di belakang mereka. Para demon yang merasa heran itu pun berkata, ini tidak mungkin, dia berjalan menuju ring, apakah dia telah berhasil memahami keterampilannya? Temannya menambahkan, itu tidak mungkin, keterampilan ini sangat sulit, mana mungkin dia berhasil memahaminya dalam waktu yang singkat. Demon yang berada di belakang mereka juga berkata, aku pikir dia hanya ingin menguji seberapa kuat gadis kelinci itu, jadi dia langsung maju ke atas ring tanpa memahami keterampilannya terlebih dahulu. Sementara itu, melihat Chu Xiu yang datang menghampirinya, gadis kelinci itu pun berkata, penantang, apakah kau sudah memutuskan untuk melawanku? Kau hanya memiliki satu kali kesempatan saja untuk melakukan itu. Jadi aku harap kau pikirkan baik-baik sebelum kau melakukannya, karena jika kau kalah, kau akan langsung dinyatakan gugur.
Gadis kelinci itu kembali berkata, "Karena kau sudah membulatkan tekad, sekarang aku akan menyegel seluruh kemampuan yang kau miliki. Dan kau hanya bisa menggunakan keterampilan yang baru saja kau pelajari." Chushu menjawab, "Tidak usah banyak berbasa-basi lagi, cepat kita mulai saja pertarungannya." Mendengar Chushu yang penuh percaya diri, si gadis kelinci langsung memasang kuda-kuda untuk melancarkan serangan kepada Chushu dan kembali berkata, "Ternyata kau orang yang sangat tidak sabaran. Baiklah, mari kita segera mulai pertarungannya. Tapi jangan harap aku akan memberikan belas kasihan sedikit pun kepadamu." Tapi sebelum pertarungannya dimulai, ceritanya pun bersambung. Waktu nasib ending yang sangat membuat penasaran sekali ya pemirsa. Oke lah, tepang deh jeung dewek di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jagongora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjayalah terus Jagongora Crowd Lovers. Crowd deui.